Selamat pagi, Bu Wita, apa kabar? Kabar baik, terima kasih Pak Anton. Bagaimana? Saya juga baik, terima kasih. Pertama kali kami ingin mengucapkan terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktu untuk hadir di studio Good Morning English with Poetry ya. Ada sesuatu hal yang dikhawatirkan bukan hanya sekarang. Jadi saya masih ingat sekali 2 tahun sebelum Pak Harto lengser. Beliau menyebutkan bahwa kondisi bahasa Indonesia saat ini sangat mengkhawatirkan karena banyaknya kosakata asing masuk ke perbendaharaan bahasa Indonesia. Nah, Bu Wita pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Bahasa Indonesia di Universitas Deakin ya. Bagaimana komentarnya? Kalau menurut saya begini ya, semua itu ada pro dan kontranya. Tentu saja perlu dikhawatirkan. Tetapi kalau kita pikir, um, bagaimana ya, mungkin itu sudah bawaan bangsa kita. Karena sampai beberapa tahun yang lalu, itu anak-anak sekolah di Jawa misalnya, mereka hanya berbahasa Jawa. Jadi otomatis mereka begitu sampai sekolah kan wajib belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebetulnya bahasa kedua untuk mereka. Dan ini juga banyak terjadi di daerah-daerah yang lain. Jadi kita sebetulnya kalau dipikir kebanyakan orang Indonesia itu multilingual, at least Hmm. bilingual lah. Jadi Hmm. bisa berdui bahasa. Tetapi kalau kita pikir sebetulnya ini harus diakhiri memasukkan kosakata dari bahasa Inggris, terutama bahasa Inggris. Karena ini hanya menurut saya pribadi ya, ini pandangan saya pribadi bahwa sebetulnya orang kita itu banyak soknya, apalagi sekarang ada golongan menengah dan menengah ke atas. Mereka sering keluar negeri. Jadi dan banyak yang belajar di luar negeri. Begitu mereka sampai pulang ke tanah air kan harus menunjukkan saya dulu di luar negeri loh, di Amerika, di Inggris, di Australia. Jadi saya tuh pinter sekali berbahasa Inggris sekarang. Sayangnya, ini sayangnya bahwa itu hanya terjadi di Indonesia. Karena kalau kita lihat negara-negara lain, misalnya terutama di Eropa ya, orang Belanda, orang Perancis, orang Belgia, orang Spanyol, mereka tidak pernah memakai kata dari bahasa lain. Padahal mereka begitu dekat dengan Inggris dan banyak juga yang pergi ke Inggris. Nah, kenapa kita itu begitu? Itu mungkin harus kita pelajari kenapa gitu loh. Itu menurut saya pribadi ya. Ya. Waktu saya pulang, dan saya tuh sering sekali pulang ke tanah air, minimum 3-4 kali setahun. Itu kalau melihat TV, itu saya sampai ngenes. Misalnya, kalau boleh saya sebut, acara seperti Kick Andy, yang begitu populernya. Tetapi setengahnya itu, kalau kita hitung kata per kata, setengahnya itu bahasa Inggris. Sedangkan penontonnya yang ada di situ, karena itu dia mengikut sertakan penonton dalam semua acaranya kan, Hmm. penontonnya itu orang biasa, rakyat biasa Hmm. yang Hmm. tidak pernah mungkin keluar negeri menurut saya. Ya. Jadi Ya. kenapa harus membawa kata-kata asing? Lalu kalau kita mendengar radio saja di Indonesia, "Hai guys," gitu. Lah, kenapa kok guys? Saya tuh paling sebel, guys, entar dulu lo seumur cucu gue lo udah panggil-panggil guys gitu. Jadi jadi menurut saya itu sesuatu yang mungkin sudah waktunya kita perhatikan. Ya. Ya. Jadi ada betulnya ya, seperti Bu Wita tadi mengatakan bahwa ada sekelompok orang Indonesia yang pernah atau tinggal belajar di luar negeri ingin menunjukkan bahwa mereka bisa berbahasa Inggris. Nah, Iya, betul kata Lukman Ali, Pak Lukman Ali ya, itu kalau tidak salah itu tahun 80-an itu Ketua Badan Bahasa Indonesia. Dan sekarang ada beberapa pengamat yang mengatakan, jadi ada rasa keinginan menunjukkan bahwa saya ini pernah belajar di luar negeri loh. iya, Jadi ada itu. unsur sok itu ya. Kita tidak Iya, mengkritik sebenarnya, tapi memang sesuatu yang tidak bisa dihindarkan karena sering berbahasa Inggris, baca bahasa Inggris, kadang-kadang terlontar kata-kata asing. iya. Jadi masalah penggunaan persoalnya sekarang. Kalau para hadirin tidak mengerti mengapa harus menggunakan kosakata asing kalau sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Dan lagi kalau boleh saya potong, kenapa tidak pakai bahasa Prancis atau bahasa Hmm.
bahasa Spanyol atau bahasa yang lain, selalu harusnya bahasa Inggris gitu. Apakah ini menunjukkan bahwa kita sebagai bangsa tidak begitu menghargai peninggalan nenek moyang kita, lebih menghargai sesuatu yang datang dari luar, terutama dari barat ya? Apakah ada rasa rendah diri sebagai suatu bangsa? Apakah ada faktor ini? Sebetulnya kalau kita lihat secara sejarah bahasa, dan saya bukan ahli bahasa loh, ini jelas-jelas bukan ahli bahasa. Kalau kita lihat dari sejarah bahasa Indonesia, itu bahasa Indonesia kan dulu-dulunya asal-asalnya itu sebetulnya dari bahasa Melayu kan, yang tadinya di Malaysia, di Malaya waktu zaman-zaman itu, yang dipakai di pasar kan tadinya. Jadi sebetulnya lebih logis kalau kita memasukkan kata-kata daerah, misalnya kayak di pasar di Padang ya, masukinlah bahasa Padang gitu, tapi nggak pernah kan, selalu yang dimasukkan itu harus bahasa Inggris. Nah, untuk saya itu juga sesuatu yang agak apa ya, pribadi saya selalu mengatakan bahwa kalau kita berbahasa satu bahasa, dan jangan lupa saya dibesarkan di Belanda dan di Indonesia, karena jadi saya bisa berbahasa Belanda dan bahasa Indonesia. Tetapi kalau saya berbahasa Belanda, saya tidak akan masukin kata Indonesia. Kalau saya berbahasa Indonesia, saya tidak akan memasukkan kata Belanda atau kata Inggris. Kemudian tanggal 5 Februari tahun ini, 2022, itu saya tuh hampir kaget, hampir dapat serangan jantung ya. Itu di majalah di majalah Tempo. Majalah Tempo kan salah satu majalah yang kita rekomendasikan buat murid-murid orang Australia yang belajar bahasa Indonesia. Ya, betul. Judul utamanya itu mereka tahu ini make money. Hanya 5 judul utama. 3 itu dari bahasa Indonesia, mereka tahu ini. Tapi 2 dari perbendaharaan kosakata bahasa Inggris, make money. Padahal 2 kosakata asing ini ada 2-3 padanannya dalam bahasa Indonesia. Jadi sebetulnya apa yang mereka sebut? Apa yang disebut seluruhnya? Mereka tahu ini make money. Bayangkan. Mereka tahu ini make money. Make money. Waduh, teman-teman saya terus kaget, itu ada simbol ya, logo yang I don't see, I don't hear, itu kan ada 3 monyet tuh. Ya, betul. Sampai kaget seperti itu. Nah, tapi begini ya, ini kalau boleh saya kalau saya sebut, saya sampai saat ini masih bekerja sebagai translator, penerjemah, dan interpreter, penerjemah lisan. Karena mungkin memang iya sih, saya adalah orang Indonesia pertama yang diberi akreditasi oleh NATI, suatu badan di Australia, National Accreditation Authority for Translators and Interpreters, yang pertama diberi akreditasi untuk menerjemahkan dan lisan maupun tertulis. Nah, mungkin ini ada unsur seperti itu, karena kalau dibilang make money, itu kan membuat uang, mencetak uang. Nggak masuk akal dong. Itu untuk make money, kalau dipikir begitu. Padahal terjemahannya itu justru kan menghasilkan uang. Kan atau begitu. Mendatangkan uang. Persis seperti itu, ya. Itu. Nah, ini juga sering terjadi, dan sebagai penerjemah, terutama interpreting ya, itu kalau consecutive interpreting, jadi sana A berbicara, interpretingnya langsung harus ikut bicara. Itu paling susah, karena susunan kalimat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu terbalik. Bayangkan misalnya, saya sering ke pengadilan misalnya, atau ke rumah sakit. Tapi yang contoh paling baik di pengadilan, itu pengacara di sana mulai satu kalimat, tapi kita harus tunggu sampai selesai akhirnya kan. Nah, sementara itu kalau kita tidak berpengalaman sekali, yang kalimat kata-kata pertama itu bisa lupa kan, kita harus tunggu akhirnya, karena susunan kalimatnya terbalik. Jadi lebih mudah untuk kalau saya menerjemahkan, misalnya saya akan bilang make money gitu. Nah, dengan pengertian saya bahwa nanti semuanya akan mengerti make money gitu loh. Tapi itu salah. Tapi kita bisa melihat ya, orang berbicara apa itu disengaja untuk melontarkan kosakata asing atau tidak sengaja, kelihatan itu. Kelihatan dari logatnya, gangguan
language interference itu kelihatan dengan sengaja atau Kelihatan. tidak. Ya, Kelihatan. betul. Nah, sekarang seberapa besar dari orang-orang yang belajar bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua ingin berbahasa Indonesia yang baik dan betul? Nah, sekarang begini ya, kalau di universitas, dan Hmm. seperti Pak Anton sendiri juga dulu dosen di universitas, sebagai dosen, kita mengajar mahasiswa itu belajar bahasa yang baik dan benar, dengan segala awalan dan akhirannya. Sekarang ada masalah, kalau mereka ke Indonesia, dulu saya setiap tahun membawa mahasiswa tingkat 2 dan 3 ke Indonesia. Mereka berbicara pakai, saya akan meletakkan gelas ini di meja Anda. Orang kan nggak, semuanya pada bengong, ini mau ngapain ya, pejabat apa aja. Jadi itu kalau orang Inggris bilang ya, ini kita jadi nyebut bahasa Inggris lagi deh. There's a fine line, adalah garis yang sangat tipis di mana kita mengajarkan mereka bahasa Indonesia yang benar, dan mereka supaya kalau di Indonesia sendiri tidak ditertawakan. Kan karena kita sebetulnya di Indonesia adalah, mungkin kita mengambil dari Belanda ya, dan dari Prancis. Jadi ada kata yang untuk orang yang lebih tua, dan itu mungkin mendalam dalam bahasa Jawa. Ya, jadi ada kromo, ada ngokoh. Nah, kita bahasa Indonesia sebetulnya masih seperti itu, meskipun kita tidak mengakui. Jadi kalau kita berbicara dengan orang yang lebih dewasa atau lebih tua, kan kita nggak seenaknya aja gue lu. Tapi kalau misalnya kita berbicara dengan sesama teman, kan gue lu tuh masih bisa gitu. Nah, itu yang paling susah untuk mengajar mahasiswa di luar negeri, terutama di Australia ini, di mana sebetulnya orang Australia ini kan sangat egalitarian. Mereka sama rata. Mau setua apa juga dipanggil nama depan. Mau semuda apa juga dia dipanggil nggak apa-apa gitu. Itu yang paling susah untuk sebagai dosen untuk mengajar bahasa Indonesia yang benar. Ya, ini kita sampai ke suatu titik di mana masalah penggunaan bahasa. Di pepatah bahasa Indonesia kan ada, di kandang kambing ngembek, kandang macan ngaum gitu ya. Kalau di kandang macan ngembek ya dimakan sama macannya kan. Jadi masalah pada tempatnya itu masalahnya. Betul. Ya kan alih kode itu kan memang tidak gampang. Memang tidak gampang. Tapi kita bisa merasakan bahasa apa yang kita harus gunakan. Seperti kita ke pub di sini. Kita menggunakan bahasa Shakespeare. Ya nggak akan dikasih bir. Nggak akan disuruh keluar. Iya, makanya. Jadi masalah penggunaan bahasa sekarang masalahnya. Di mana Anda berada, para hadirin itu siapa, Anda ngomong tuh dengan siapa, itu kan masalah penggunaan bahasa. Dan bukan hanya penggunaan bahasa, sangat disayangkan bahwa di tahun 80-an, 90-an misalnya, bahasa Indonesia kan gencar sekali digalakkan di sekolah-sekolah, terutama sekolah menengah ya. Tetapi yang diajarkan hanya bahasa. Nah, untuk bahasa Indonesia, tidak sepertinya negara bahasa-bahasa misalnya seperti bahasa Eropa yang lainnya, itu kita tidak bisa hanya mengajarkan bahasa tanpa mengajar kebudayaan. Kan kita tidak hanya bilang, kalau orang memberikan misalnya teh botol, lalu kita ngambil dengan tangan kiri. Oh, orang yang sesudah kita tuh nggak akan dikasih teh botol. Nah, jadi kita yang begitu harus kita ajarkan. Dan dengan itu datang juga bahasanya. Beda kan bahasanya. Iya. Jadi analogi saya, Bu Wita tadi mengatakan bahasa dan budaya satu paket lah. Satu paket, itu harus, itu lumrah, itu tidak bisa ditawar lagi. Betul. Ya, artinya Anda bisa tahu bahasanya, tapi budaya nggak tahu, itu seperti zombie kan? Betul. Tapi kalau untuk bahasa lain mungkin tidak. Kalau kita belajar bahasa Belanda atau belajar bahasa Spanyol, itu tidak termasuk di situ. Tapi untuk bahasa Indonesia itu rasanya penting sekali. Iya. Jadi budaya lebih banyak mempengaruhi cara kita menggunakan bahasa apa yang digunakan pada saat kita berbicara. Betul. Dan kepada siapa kita berbicara. Itu betul. Ya. Kemudian di dalam Sumpah Pemuda ada butir ya, 1928, butir yang mengatakan berbunyi menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Apakah ini hanya tinggal slogan atau bagaimana kita harus menerapkan menjunjung bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan? Bagaimana kita? Bahasa itu begini ya, kalau menurut saya
karena juga begini, kalau kita misalnya berbicara dengan seorang pejabat atau seorang pejabat memberikan ceramah, itu kan dia harus menggunakan bahasa yang sesuai badan bahasa. Ya, Kan tidak mungkin dia bilang kemarin lo gua ke situ terus, kan nggak mungkin seperti itu kan, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat kan berbicaranya lain gitu. Tapi kalau misalnya yang mendengarkan itu tidak mengerti juga, itu ada bahayanya kan. ya, ya, Nanti dia bilang, si bapak tuh sok banget gitu. Padahal kalau si bapak berbicara dengan bahasa yang sehari-hari, bahasa gaul, nggak bisa diterima juga. Itu dilema yang besar sekali loh untuk bahasa Indonesia. Harusnya ada yang menulis ini, apa S3 nih tentang ini. saya rasa sudah ada, tapi menarik yang Bu Wita katakan tadi bahwa seorang pejabat ya. Saya masih ingat, mungkin Bu Wita masih ingat tahun 2004 atau 3 ya. Salah seorang pejabat tinggi Indonesia datang ke Australia. Itu diinterview, diwawancara oleh ABC ya. Dia Ya. menggunakan bahasa preman. Saya hampir lempar tuh televisi betul, Nah, hampir matikan. Ribut di Melbourne, di Canberra juga. Nah, kita bisa bayangkan masyarakat kita yang masih patriarkat ya, masih melihat contoh dari betul. atas. Seorang Ya. pejabat menggunakan bahasa preman. Ya, itu luar Padahal biasa mungkin, dan hmm, apa tapi maaf, yang aneh, sesuatu yang tidak bisa kita terima ya. tapi Seharusnya memberikan mungkin contoh yang baik dari atas. Tapi mungkin begini, si pejabat itu sampai di Australia. Lalu dia bilang, semuanya manggil nama, gitu. Dia ikutin aja gitu. Mungkin di Australia caranya seperti itu. Tetapi yang dia lupakan bahwa Ya, meskipun kita perantau dan kita sudah puluhan tahun tinggal di luar negeri, itu rasa kebangsaan kita kan itu masih sangat mendalam. Kalau tidak lebih mendalam dari orang yang masih tinggal di Indonesia. Kan karena iya, kita membawa bekal itu, iya. sehingga kita tidak bisa terima, ya itu mau lempar televisi segala kenapa sih, lalu nggak ada yang kasih tahu, Pak ngomongnya jangan gitu dong. Gitu. Iya. Timbul pertanyaannya bahwa menarik yang Bu Wita katakan bahwa kebanyakan orang Indonesia mungkin bahasa Indonesia bahasa kedua. Bahasa pertama bahasa daerah. Ya, Tapi di sekolah dari SD, SR itu bahasa tahun 50-an ya, sekolah rakyat, sekolah dasar itu kan 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Itu kan bahasa formal. Oke lah, tidak bisa bahasa Indonesia yang bagus betul, mungkin jarang digunakan ya. Tapi minimal penempatan ahli kode bahasa di mana Anda berbicara itu saya rasa nggak susah-susah banget ya. Apa betul-betul susah itu ke ahli kode itu? mungkin begini ya, karena mereka anak-anak ini terutama ya, kalau mereka itu kan belajar dari kecil di kampungnya atau di rumahnya sendiri lah, misalnya di Jawa Tengah. Itu semua mereka berbahasa Jawa. Lalu dia harus belajar bahasa Indonesia di sekolah. Oke, dia belajar, tapi hanya itu kalau ke sekolah aja gitu. Itu masih tahap SR, SD ya ceritanya. Dan itu bukan hanya tahun 60-an, tahun 70-an loh. Itu belum lama ini masih seperti itu. Kalau kita ke kampung-kampung, itu masih banyak ada saudara saya yang sama sekali tidak bisa berbahasa Indonesia. Karena anaknya masih kecil, ya baru 5 tahun, jadi belum masuk ke SD, belum belajar dengan sebenarnya. Lalu dia sampai ke SMP. Kalau dia masih tinggal di rumah, itu tetap aja kan dia di sana dia pakai bahasa, aduh ini bahasa sekolahnya. Sedangkan kalau di rumah ya udah kembali lagi bahasa Jawa gitu. Itu masih banyak sekali terjadi loh, banyak sekali. Coba kalau kita ke Medan atau orang Batak, itu dia di rumah selalu berbahasa Batak. Jadi bahasa Indonesia itu suatu bahasa sekolah, bahasa yang untuk kita seperti kita ini bahasa Inggrisnya lah ceritanya. Kan kita masa sama anak kita berbahasa Inggris, biasanya kan ya udah di rumah bahasa Indonesia lagi gitu, Yeah, kalau dia sekolah yeah. bahasa Inggris gitu. Jadi pertanyaannya dan persoalannya adalah jumlah jam terbang bahasa daerah jauh lebih tinggi dari bahasa Indonesia yang Jelas, digunakan di sekolah. jelas, jelas, jelas sekali. Usaha apa yang bisa dilakukan? Apakah pemerintah Indonesia sudah melakukan sesuatu hal yang jelas konkret dalam menangani masalah ini? Ini kalau menurut saya sebetulnya pemerintah itu istilah Inggrisnya ya, have no say. Mereka itu sebetulnya tidak bisa memberikan saran apapun karena misalnya seperti saya besar di Jakarta.
Saya dulu ke Australia ini karena diundang oleh Radio Australia, ABC. Tetapi kenapa? Karena waktu itu ada 28 orang. Ke-28 orang itu semua punya aksen daerah, kecuali saya. Karena aksen saya dia orang Jakarta ya, jadi aksennya murni lah ceritanya kalau berbahasa Indonesia. Tidak ada aksen misalnya ya dari kemarin atau seperti orang Batak. Saya satu-satunya dari 28 orang itu yang tidak punya bahasa yang tidak, karena saya tidak bisa berbahasa daerah. Bahasa kedua atau pertama saya bahasa Belanda ya. Jadi karena itu saya diterima karena saya bisa berbahasa Indonesia yang asli gitu, maksudnya tidak ada aksen daerah. Berarti 27 orang yang lain ini semuanya belajar bahasa pertamanya kan di daerah. Sehingga mereka punya aksen kalau berbahasa Indonesia. Iya, iya. Ini menarik apa biasanya pembukaan dari acara Good Morning Indonesia with Paul ini biasanya saya mengatakan bagaimana ceritanya, kan ada pepatah dalam bahasa Indonesia mengatakan bahwa Tuhan manusia merencanakan, Tuhan memutuskan. Nah, Tuhan sekarang memutuskan. kebalik nih, sekarang saya mau nanyakan ke Bu Wita ya, gimana ceritanya kok Australia yang dipilih, kenapa masih ada 4 benua lainnya ya? Kenapa Australia? Gimana Oh, ceritanya? kalau itu sih ceritanya gampang. Saya tuh ditawarkan oleh Radio Australia hampir 1,5 tahun sebelumnya untuk datang ke Australia oleh perwakilan Radio Australia di Jakarta waktu itu, Jokoman. Dan saya tuh menolak karena bukan pilihan saya menolak. Orang tua saya yang bersekolah dan dibesarkan di Belanda itu mengatakan, kalau mau keluar negeri, pergilah ke Belanda. Karena katanya di Belanda itu mereka lebih canggih, lebih mempunyai tata cara yang lebih halus daripada orang Australia. Ayah saya mengatakan, karena adik saya juga dari umur 16 tahun sudah ke Belanda untuk sekolah. Hanya saya, merah putihnya terlalu dalam. Jadi saya bilang, enggak, saya selalu tinggal di Indonesia. Dan betul dia katakan, coba lihat orang di kedutaan Australia itu katanya. Kalau ke kantor pakai celana pendek, tapi pakai kaos kaki. Itu katanya orang Eropa tidak akan. Katanya, kalau ke kantor pakai jas gitu, pakai baju yang sebenarnya. Jadi itulah sebabnya sampai lama baru saya terima gitu. Untuk tiba di Australia ini. Jadi bukan pilihan, tapi tawaran. Kalau saya harus memilih, mungkin saya tidak akan pindah kemana-mana. Dan itu juga waktu itu hanya dengan kontrak 3 tahun. Dan di dalam hati saya 1000% percaya bahwa 3 tahun saya akan pulang ke tanah air dan mungkin mendapat pekerjaan yang lebih baik. Itu saja, gampang. Jadi berlaku ya bahwa manusia yang merencanakan, Tuhan memutuskan, berlaku. Itu berlaku sekali untuk saya, berlaku sekali itu. Betul. Betul. Ya. Terus kembali tadi bahwa orang Australia lebih egalitarian, ternyata betul ya dibandingkan bangsa-bangsa Eropa betul. Tapi itu betul. Itu mungkin segi kerugiannya atau keuntungannya, tapi positifnya dari satu rasa sama rasa itu semua orang sama itu banyak keuntungannya buat di Australia. Banyak keuntungannya. Banyak sekali, misalnya di banyak sini. Sekali. Yeah. Misalnya seorang tukang listrik bertetangga dengan dokter. Si tukang listrik penghasilannya lebih besar, dia yang naik Mercedes, si dokter cuma pakai Toyota. Itu bisa terjadi. Tapi kalau di negara Eropa, seperti misalnya saya contohkan lagi Belanda dan Prancis itu terutama, itu masih ada bahasa ngoko dan kromonya. Mereka itu tidak akan memanggil nama kepada kita, kecuali sekarang akhir-akhir ini orang mulai, aduh boleh nggak saya panggil nama gitu. Tapi kalau nggak, mereka selalu pakai mevrouw, meneer, masih ada bapak, ibu. Tidak akan orang tua itu dipanggil dengan nama seenak-enaknya seperti di Australia ini. Jadi ada untungnya, tapi juga ada ruginya. Gitu. Ada ruginya ya. Ada tapi ruginya tapi secara keseluruhan ada yang mengatakan bahwa Australia tidak punya budaya, itu tidak betul ya. Serasa Australia sudah mulai mendapat suatu identitas sebagai suatu bangsa. Ya. Bangsa yang muda. Tapi mungkin begini ya, kalau apa yang disebut budaya, jadi kita kembali lagi ke pertanyaan akademik, apa yang disebut budaya? Apakah budaya pergi going to the pub and drinking beer atau going to the footy, and apakah itu suatu budaya atau itu hanya suatu kebiasaan? Iya, dan juga harus ditarik garis lurus ya, apakah the first settlement datangnya orang Inggris ke Australia atau ditarik sebelumnya
termasuk bangsa yang punya kebudayaan yang tertua, bangsa aborigin ya. Ya, betul, betul. Jadi Itu lagi. ya, Dan orang bisa mengatakan, nah bangsa yang pertama datang itu kan semuanya mereka tuh penjahat dari Inggris kan, mereka semuanya dikirim kebanyakan. ya. Mereka dikirim ke sini karena daripada di penjara di sana, kirim aja ke Australia gitu. Tapi itu juga banyak suatu menimbulkan suatu perdebatan, Bu Wita ya. Karena apa? Yang datang itu 3 kelompok ya. Ada memang Ya, seperti petty kriminal itu, dan administratornya, ada dan kelompok dan ketiga penjaganya ada, juga, guards-nya ya, juga. Ya betul. dan kelompok ketiga adalah yang datang secara sukarela. Ya, ya. Tapi itu baru sesudahnya ya. Jadi itu Ya, bukan yang pertama datang, not the first, yang pertama dan kedua datang itu biasa agak lama sebelum orang tuh mau datang. Karena dianggap penal colony kan, jadi ya, suatu koloni yang memang untuk penjahat, untuk menampung penjahat tadinya. ya. Dan itu juga menarik bahwa orang-orang Australia yang banyak teman-teman kita yang tidak malu mengakui bahwa nenek moyangnya itu penjahat, karena memang apa, kalau bisa bayangkan orang Indonesia mengakui ya, itu kan memalukan sekali ya. Yaitu Tapi perbedaan justru yang nyata sekali ya. terbalik loh sekarang. Mhm. Bayang sekarang semua orang tuh ingin, di sini ada 2 acara di televisi, di 2 stasiun televisi yang berbeda. Itu Where Did I Come From, terus pokoknya mencari latar belakangnya. Dan kalau mereka itu berlatar belakang penjahat, itu konflik ya, itu Iya, mereka bangga sekali. iya, Oh, thank God, my forefather atau siapa itu iya, seorang konflik gitu. Memang sekarang kan seperti juga kalau dulu iya, orang malu mengatakan kalau misalnya iya, di dalam darahnya itu ada darah aborigin. Sekarang semua orang biar kelihatan bule maunya punya darah aborigin kan. Jadi iya, perubahan itu kembali lagi ke bahasa seperti iya, eh, tahun 80-an, bahasa prokem yang maju sekali gitu kan. Nah, itu untuk anak-anak muda. Tapi sekarang kalau misalnya waktu itu kan ada Ogut, lalu ada apa kata-kata yang khusus yang untuk yang menunjukkan gitu bahwa apa yang tidak dipakai dalam bahasa Indonesia gitu. Jadi bukan gue lu-nya gitu. Kalau sekarang saya masih ada teman yang tinggal di Amerika. Itu kalau nulis itu selalu masih pakai Ogut. Saya bilang, aduh ini sudah nggak berlaku lagi, sudah 30 tahun tidak berlaku lagi. Jadi kan dunia ini selalu berputar, ada saja yang iya, barunya, ada saja iya, yang lebih penting begitu. iya. Baik, Bu Wita, ternyata waktu jualah yang memisahkan kita, dan sebelum berakhir acara pagi ini, kami ingin Bu Wita membacakan puisi, nyanyi, momen gitar, menari, silakan. Apa saja silakan Silakan. sebagai penutup. Begini, kalau boleh, karena saya tidak bisa baca puisi, semua orang tahu. Meskipun saya suka membaca puisi, tapi tidak bisa membawakan. Waktu saya menulis thesis saya untuk honors degree di Universitas Monash, itu saya memilih syair Melayu yang ditulis dalam bahasa Arab. Jadi tulisan aslinya itu dalam bahasa Arab di daun lontar. Itu Oke, bagaimana saya mendapatkan, karena waktu itu tante saya kebetulan direktur dari Museum Pusat di Jakarta, jadi oke, difotokopikan. Jadi kalau oke, boleh, silakan. dan itu menceritakan ya, itu bisa boleh saya tunjukkan. Ini segini tebal, itu satu syair. Segini tebal satu syair. Tapi suatu cerita yang ditulis dengan begitu baiknya, sehingga akhirnya itu selalu kan AE atau Iya, AO. Jadi ini hanya saya bacakan 1 atau 2 saja ya. oke, silakan. Nah, inilah kisah suatu cerita kapitan Lela mengendara. Tatkala kapitan mengawinkan putra, besar kerjanya, tiada terkira. Cerita kapitan dijadikan kian surat, disuratkan oleh Cendraningrat. Karena dia empunya sahabat, dikarangkan syair jadi peringat. Sahaya menyurat tiadalah tahu, lagi pun takut serta malu, tiadalah boleh berkata tak mau, karena disurat tuan penghulu. Daripada hati tiada ketahuan, rasanya gundah bercampur rawan, lalu mengarang syair gurauan, cerita kapitan yang bangsawan. Dan sesudah Bagus itu jadi sekali, Bu seluruh Wita. ceritanya itu tentang si kapitan ini mengawinkan anaknya. Dan Aha, ini berlaku juga dalam sejarah Melayu. iya, iya.
Baik, Bu Wita, dan terima kasih sekali lagi atas waktunya bincang-bincang dengan Good Morning Indonesia with Poetry. Sama-sama. Terima kasih kembali.